Tri Raharjo Nuryanto, SSTP MAP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat Trawulan, terima kasih atas fasilitasi tempat yang telah disiapkan oleh Pak Camat beserta rekan-rekan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Kasih Kemas DX Pembantu Bupati Mojokerto. Yang saya hormati pengurus Karang Taruna Kecamatan DX Pembantu Bupati Mojokerto. Dan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai segenap perwakilan pengurus Karang Taruna Desa se-X Pembantu Bupati Mojokerto yang tersebar di Kecamatan Trawulan, Suko, Puri, Belanggu, Bangsal, dan Mojoanyar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat beserta hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di lantai 3 Kecamatan Trawulan dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan pengurus Karang Taruna Desa se-X Pembantu Bupati Mojokerto yang saya banggakan, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, yang seyogianya pada kesempatan hari ini Ibu Bupati Mojokerto yang juga selaku pembina umum Karang Taruna Kabupaten Mojokerto hadir menyapa rekan-rekan Karang Taruna secara langsung. Namun karena kegiatan beliau yang tidak dapat diwakilkan, sehingga beliau menugaskan kami untuk memberikan atau mewakili beliau untuk memberikan sambutan pada kegiatan pembinaan Karang Taruna pengurus Karang Taruna Desa se-X Pembantu Bupati Mojokerto. Namun tidak perlu berkecil hati, walaupun beliau selaku pembina umum masih belum berkesempatan untuk hadir pada kegiatan hari ini. Beliau pada waktu itu hadir di pembukaan pertama, dan juga sebenarnya beliau ingin hadir. Tadi juga sudah ada protokol hadir, namun mungkin ada benar-benar kegiatan yang tidak dapat diwakilkan, sehingga beliau berhalangan hadir ke sini. Di sini mewakili beliau, saya hanya menyampaikan sambutan dan pesan beliau pada saat pertama kali pembukaan di Karang Taruna X Pembantu Bupati Mojo Kasri. Kembali kepada tujuan Karang Taruna. Tujuan Karang Taruna ada dua, hanya ada dua, yaitu yang pertama, tujuan utama yang besar adalah mengembangkan potensi generasi muda yang ada di masing-masing desa. Tentunya ini berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lain, karena potensi keanekaragaman misal di wilayah Trawulan tidak mungkin sama dengan potensi wilayah yang ada di Kecamatan Bangsal. Jadi tujuan pertama adalah mengembangkan potensi generasi muda. Tujuan yang kedua adalah berperan dan ikut serta dalam antisipasi penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang disampaikan narasumber yang pertama tadi. Jadi itu adalah dua tujuan utama. Dan juga kami di Dinas Sosial berkomitmen bersama dengan rekan-rekan yang tergabung di dalam Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten fokus terhadap pengembangan dan pendampingan Karang Taruna yang ada di desa. Hal itu contoh salah satu yang mungkin tidak kelihatan adalah pengumpulan SK Karang Taruna. Pak Agus ya. Jadi teman-teman di sini pun juga kan diminta untuk hadir
dan juga membawa SK pengurus Karang Taruna Desa. Karena apa? Contoh saja kemarin ada beberapa Karang Taruna yang kita hadiri, ada yang masa jabatan, masa kepengurusan Karang Tarunanya 3 tahun, ada yang 5 tahun, yang benar berapa tahun? 5. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal kecil itu yang nanti akan kita berikan advokasi, dan tentunya narasumber-narasumber ini akan diisi oleh segenap forum pengurus Karang Taruna Kabupaten yang intinya adalah 2 tujuan tadi: membantu, turut serta membantu permasalahan sosial dan mengembangkan potensi generasi muda. Selanjutnya izinkan boleh Pak Agus ya, saya 15 menit lagi ya menyampaikan di sini. Sekalian mungkin memberi motivasi juga kepada teman-teman. Setelah itu nanti akan kami buka. Saya juga tidak bisa tinggal di sini, nanti ada Pak Rahmat Basuki dan Pak Agus yang di sini karena hari ini ada penyaluran BLT BBM di beberapa wilayah. Saya ingin pada kesempatan ini berinteraksi dengan teman-teman Karang Taruna. Saya ingin coba Karang Taruna desa mana Mas? Mejoyo Bangsal. Nah, apa yang sudah dilakukan Karang Taruna Desa Mejoyo? Tidak apa-apa disampaikan. Tidak pernah ada kegiatan Pak, tidak usah malu gitu loh. Tidak pernah ada kegiatan Pak. Kami biasanya mungkin mengelola, mengelola parkir di salah satu objek wisata atau apa, tidak apa-apa. Sampaikan saja padanya. Monggo. Apa yang sudah dilakukan Karang Taruna Desa Mejoyo? Monggo pakai mic. Nggak ada Pak. Nggak ada selama ini. Untuk Desa Mejoyo, nggak apa-apa. Ini adalah guna dari kegiatan hari ini. Sampaikan apa saja unek-unek. Karena pada akhirnya, ya Pak Agus, kami kemarin pesan dari Ibu Bupati, dari 4 kegiatan di Pembantu Bupati ini kita diminta untuk melakukan audiensi dengan beliau, menyampaikan segala permasalahan dan kendala. Monggo, mudah-mudahan cukup. Bukanya dari desa mana? Desa Salen. Nah, monggo, Karang Taruna Desa Salen yang sudah dilakukan jenengan sebagai penulis Karang Taruna apa? Untuk tahun ini masih 17-an kemarin Pak. 17-an? Ya. Ada enggak mengembangkan unit-unit, mungkin ada unit usaha atau lain sebagainya? Tadi yang disampaikan Pak Gufron, paham enggak jenengan? Pernah dilakukan enggak? Saya masih baru. Oh, masih baru. Yang sudah lama mana? Acung, monggo Pak. Monggo Pak, masih dari desa mana Pak? Desa Sumertebu, Kecamatan Bangsal. Mohon izin Pak, saya Karang Taruna ini sudah hampir 2 periode. Bahkan ini juga ditambah SK-nya. Mohon izin Pak, kami Karang Taruna kalau boleh melihat dari potensi Karang Taruna di desa, itu kemungkinan besar tidak ada enaknya Pak. Kalau susahnya banyak sekali Pak. Salah satu contoh Pak, mohon maaf, kalau 17-an kami itu ngemis Pak, ngemis benar Pak. Ini Karang Taruna Desa Sekabupaten Mojokerto. Hari ini saya kepingin biar kegiatan seperti ini ada gunanya buat Karang Taruna Desa. Kami minta mungkin ada pihak yang bisa mendatangi Karang Taruna Desa, seperti di desa saya itu ada rumah sakit Pak. Mungkin kami minta bisa dibantu untuk Karang Taruna mengurus parkirnya. Karena kalau tidak ada bantuan seperti itu, terus terang kami Karang Taruna nggak punya dana Pak. Terima kasih Pak, nggak banyak-banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita, saya masih ada 10 menit di Pak Agus ya. Ada yang Karang Taruna Desa Suko? Hadir? Karang Taruna Desa Suko? Ayo Mas, ngacur Mas, yang sudah dilakukan Karang Taruna Desa Suko, namanya siapa juga? Oh Mas ini ya? Ya.
Perwakilan dari Desa Suko. Desa Suko ya? ya masuk koordinasi wilayah Kecamatan Suko, Desa Jampiroko, Pak. Tidak, Desa Suko ada Oh. kan? Desa Suko. Desa Suko. Desa Suko. Desa Suko. Tidak ada Desa Suko. Tidak hadir. Pak kasih Pak Sek, Desa Suko tidak ada. Apa saya yang mewakili kayaknya? Jadi karena seperti yang disampaikan Pak Agus, saya ini adalah secara apa ini namanya status pasif ya, adalah Karang Taruna Desa Suko, walaupun bukan pengurus. Karena usia saya masih 35, tapi pengurusnya nggak hadir Pak. Ini apa ini caranya? Jadi monggo jadi apa yang sudah dilakukan mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hufatur Rasidin dari Desa Jampiroko, menjabat sebagai sekretaris umum. Kegiatan yang sudah kami laksanakan adalah agenda tahunan, 1 17-an, kedua takbir keliling, yang di situ kami menghimpun dana-dana dari masyarakat, sumbangan masyarakat, kemudian sebagian didapat dari anggaran dana desa yang di situ kami kelola buat ya kegiatan kupon undian di situ, dan untuk sekarang kami mempersiapkan struktur kelembagaan yang paling bawah, yaitu pengangkatan di Karang Taruna setingkat RW, karena di situ nanti bibit-bibit yang akan menggantikan kami yang ada di atas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya gini, gantian sekarang. Ada nggak di salah satu Karang Taruna di desa ini yang memiliki unit ekonomi sendiri? Maksudnya seperti ini. Kami memiliki Pak, Karang Taruna ini memiliki cucian sepeda motor sendiri. Ada enggak? Yang ada, Kacung? Ada Pak ya? Dari desa mana Pak? Dari Desa Modongan. Nah, monggo Pak, mungkin bisa diceritakan kepada kami semua teman-teman. Budi dari Ketua Karang Taruna Desa Modongan. Untuk wilayah Karang Taruna saya ini bukan tingkat desa Pak, karena tingkat desa Karang Taruna tingkat desa barusan dibentuk bulan-bulan kemarin. Kalau tingkat dusun, insya Allah khususnya dusun Gendong-Watu, Karang Tarunanya mempunyai kolam gurami Pak, kolam gurami, dan itu diperuntukkan untuk kegiatan teman-teman Karang Taruna dusun seperti kegiatan 17 serta kegiatan-kegiatan hari besar agama Bapak, seperti takbir keliling, hari santri atau apa, itu bisa membantu jalannya kegiatan tersebut. Dan juga kita keliling ke warga sukarela Pak, pakai umblungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saking pundi Pak? Modongan. Ada lagi yang memiliki unit? Monggo Pak. Saking Kecamatan Belandu, Desa Bunggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi mawon, kula pernah mengalami kegagalan dari sumbangan dinas sosial, yaitu berupa kolam ikan. Cuma kesalahan dan keterlibatan bukan dari pengurus Karang Taruna desa. Ngapunten sadare dugi dinas sosial. Kurang lebih bantuan waktu itu sekitar 30 juta atau 25 juta di Desa Bunggul. Cuma kesalahannya itu dari faktor politik tanah. Jadi waktu itu tanah dikasihkan kepada Karang Taruna. Setelah itu ada suatu lembaga yang tidak bersenang hati dengan mengambil bangunan tersebut, dengan mengatakan itu milik orang banyak. Sekali lagi saya minta maaf, mungkin ada solusi untuk perikanan juga, karena kami pribadi ke lahan tidak punya untuk perikanan. Kalau air insya Allah bisa mencukupi. Terima kasih ngapunten untuk dinas sosial yang pernah membantu kami
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah beberapa tadi contoh salah satu aktivitas dari teman-teman Karang Taruna. Tentunya akan kita evaluasi. Jadi pada prinsipnya saya secara pribadi dan juga mungkin teman-teman pengurus Karang Taruna, mari kita ubah mindset. Ngapunten sangat. Jadi mari kita ubah mindset. Saya juga pemuda, saya juga Karang Taruna Desa Suko walaupun bukan pengurus Karang Taruna, karena usia saya memang masih layak di dalam Karang Taruna. Mari kita ubah mindset kita. Memang ketika kita mengelola parkir itu sudah jelas pemasukan. Ketika kita mengelola parkir itu pasti sudah jelas. Nah, makanya nanti ini ada salah satu narasumber ini adalah dari UMKM. Ketika di suatu desa, saya juga dulu sebelum Pak Camat Widjono, saya pun juga di Camat Trawulan. Ketika kebetulan wilayah Trawulan ini adalah wilayah yang sangat diberkahi dengan potensi yang luar biasa. Tapi ketika itu saya sempat beralih di mungkin beberapa wilayah yang tidak ada potensi. Namun ketika panjenengan di sini tidak memiliki potensi yang alam, yang memang diberkahi kayak Trawas dan lain sebagainya ini, mari kita ciptakan potensi. Jadi semisal mungkin pengembangan usaha, misal ada mesin kopi, dibuat mungkin warung yang dikelola dan lain sebagainya sendiri oleh Karang Taruna, itu sebagai sumber pemasukan Karang Taruna. Tapi kembali lagi, panjenengan diikat oleh yang namanya ADART. Tentunya gini Bapak Ibu sekalian, ini yang saya ketahui. Ketika usaha, misal Karang Taruna, ketika usaha itu berjalan lancar, tapi tidak ada suatu pengikat pembagian hasil yang mungkin dituangkan di dalam ADART, tunggu kehancuran suatu organisasi tersebut. Jadi maka dari itu kami memang pada hari ini menyebar di 4 titik akan mendampingi teman-teman Karang Taruna sekian di dalam rangka, makanya ini juga ada juknis di sini karena ini mungkin kasuistik. Nah, erat kaitannya. Di sini juga ada Pak, beliau juga sebagai kepala desa, apalagi ada Pak Kades Kweden ya, Pak Kades di Mojoanyar. Di desa ini ada lembaga-lembaga juga, namanya pengembangan badan usaha bersama desa, ada mungkin lembaga-lembaga mikro-mikro yang lainnya. Kalau di Trawulan kita menemukan ada namanya Pokdarwis, ada Ladewi, ada kelompok wisata dan lain sebagainya. Saya pernah di Bejijong menyampaikan gini, Bejijong akan terkenal sepanjang semuanya bisa berkolaborasi dan bersinergi, tidak sambil klaim, semua diakui. Jadi memang berkaitan dengan pengembangan usaha ini memang adalah BUDES, badan usaha milik desa. Tapi teman-teman Karang Taruna juga seharusnya bisa berpartisipasi di dalam mungkin salah satu unit yang ada di dalam BUDES. Koreksi saya jika saya salah Pak. Jadi seperti itu, tinggal bagaimana caranya komunikasi, koordinasi, jangan saling ego sektoral. Saya Karang Taruna, saya BUDES. Kalau kita lihat mengembangkan suatu desa atau suatu tempat, mari kita kolaborasi. Saya pun ketika Karang Taruna ada di dinas sosial, sudah jelas aturannya peraturan Menteri Sosial. Kita nggak bisa apa-apa dinas sosial kalau tidak dibantu oleh DPRD, kalau kita tidak dibantu oleh Disparpora, dan kebetulan kita undang, tapi karena waktu akhirnya DPRD dan Disparpora pun juga tidak bisa hadir. Jadi seperti itu Pak, mungkin kurang lebih mari dipikirkan kembali. Saya eman hanya kalau untuk mengelola gitu. Saya eman kalau hanya untuk mengelola parkir gitu. Dan juga mungkin yang kedua, tambahan 5 menit lagi,
Ini yang berkaitan dengan urusan sosial. Tentunya ketika panjenengan ada ADRT yang jelas, pembagian usaha yang jelas, jenengan sebagai salah satu potensi dan sumber kesejahteraan sosial ralat, saya bukan bilang relawan dinsos, bukan. Jenengan adalah salah satu potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah Karang Taruna, di mana ketika memang fokus pada pengembangan generasi muda, bisa menciptakan suatu ekonomi sendiri bagi organisasi, jenengan pun juga punya turut andil di dalam permasalahan kesejahteraan sosial. Saya tanya lagi di sini, ada yang wilayah Bangsal? Wilayah Bangsal Ngacung? Nah, ada kemarin yang dengar mungkin berita penyandang disabilitas terlantar atau dibuang? Desa mana itu? Lupa saya. Lupa, Pak Rahmat ingat ya? Desa mana itu Pak? Yang ada penyandang disabilitas terlantar dibuang? Sidomulyo. Ada yang dari Sidomulyo? Karang Taruna? Nah, tahu ceritanya? Nah, jadi seharusnya seperti yang disampaikan Pak Gufron tadi, tenaga kami dinas sosial itu cuma 40 orang. Tidak mungkin 40 orang mengurusi KB, Pak. Teman-teman sekalian, kami bisa melaksanakan tugas-tugas kedinasan ini tidak lepas dari kekuatan kami, yaitu kami memiliki pendamping sosial PKH, lebih tepatnya Kementerian Sosial. Itu mbaknya yang merah ini Mbak merah. Nah, ini salah satunya yang wilayah Trawulan. Kami memiliki 1 TKSK, perwakilan per kecamatan. Kami memiliki Tagana, kurang lebih jumlahnya 40 orang. Dan disinilah kami juga mohon bantuan kepada panjenengan, karena saya minta juga ada berkaitan dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ketika panjenengan tahu, misal Mbak tadi dari mana? Sidomulyo Mbak ya? Sidomulyo ada informasi penyandang disabilitas terlantar. Bagaimana? Itu adalah salah satu PPKS, dan dia pun juga usianya tidak lebih dari 45 tahun. Nah, ketika ada informasi seperti itu, silakan kalau memang ada unit yang berkaitan dengan unit sosial, sosialisasikan, terus habis itu segera koordinasikan. Koordinasi ke siapa? Tentunya harus kepada Pak Kades. Dan juga monggo saya juga memperkenalkan di sini ada namanya pendamping PKH dan TKSK. Monggo koordinasi. Insya Allah kita akan secepatnya dinas sosial melakukan penanganan terhadap hal-hal tersebut. Yang kedua, yang terakhir, pernah di sini kemarin itu ada beberapa media, beberapa update media itu saya lihat yang waktu itu kita melakukan penjangkauan. Dinas sosial melakukan penjangkauan, TRC Dinas Sosial melakukan penjangkauan. Siapa yang ikut komen di grup-grup? Ada yang ikut komen? Tanggung jawab, ojo senengnya nyekel ae, mari ngono gak dikei apa-apa. Mungkin ada teman-teman yang ikut komen di situ, yang ikut komen seperti itu di ruangan ini. Ada lagi mungkin kalau bansos BLT tidak tepat sasaran, komennya buantar. Bansosnya mau ikut toh, ayo, gak tahu tepat sasaran. Tolong bantu kami dinas sosial. Sudah jelas kalau bansos tidak tepat sasaran, monggo silakan komunikasi koordinasi. Agar yang bersangkutan misal punya mobil tidak langsung tidak layakkan, agar dia tidak menerima bansos, karena ini menjadi tentunya permasalahan utama. Dan juga kemarin yang waktu kita ada melakukan penjangkauan, ada badut itu, kalau tidak salah kemarin kita ketemu badut Winnie Debu itu, kalau tidak salah di Delanggu, ada Delanggu ya di sini ya. Nah, Winnie Debu, Delanggu apa perlu itu kalau tidak salah, operasinya di Delanggu. Sampai rumah saya pun ya diomeli oleh anak saya. Papa kok mentolo, kok tego, itu loh membahagiakan kita Pak. Nah kan kayak gitu. Tapi ketika dibuka, apakah jenengan di sini tahu kondisinya? Ada yang komen kayak gini, rusak mau gak tanggung jawab. Lah kok lah nek dibuka topengnya wis tuwek mayu tiba opo.
Kepengen tahu di balik topengnya ini apa? Di balik topengnya itu adalah anak usia 18 tahun, 19 tahun. Nah, tapi apa? Kita tidak diam saja. Kita tidak diam saja, kita lakukan self assessment, malah kami tugaskan salah satu pendamping sosial kami yang memang ahli MC. Kebetulan anak buahnya Pak Camat juga dari Trawulan, kami tugaskan. Janganlah di jalanan. Jangan di jalanan, bekali ilmu untuk MC, siapa tahu dia ini bisa nanti lebih berdaya lagi. Dan ketika dia usia 18-19 tahun, ini kan menjadi tanggung jawabnya teman-teman. Sama kayak saya adalah Karang Taruna Desa Suko. Jadi ketika memang ada potensi-potensi seperti itu, tarik. Tapi yang paling terpenting adalah kenali potensi desa masing-masing dan susun rencana sebaik mungkin. Di dalam apa? Yaitu di dalam program kerja. Pak Agus wis buyuwai. Jadi saya harus mengakhiri kegiatan pada hari ini, dan juga kami pun juga akan memantau penyaluran BLT BBM. Demikian yang dapat kami sampaikan, karena tadi salah satu moderator meminta mengamankan untuk membuka. Jadi kegiatan pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembinaan Karang Taruna, pengurus Karang Taruna Desa se-Kecamatan Trawulan, Suko, Puri, Belanggu, Bangsal, dan Mojo Anyar secara resmi kami buka. Demikian beberapa hal dapat kami sampaikan. Tetap semangat untuk organisasi atau wadah panjenengan, yaitu Karang Taruna di desa jenengan masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.